Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1066 sampai tahun 1070. Sabit maut beterbangan di udara, dengan kabut hitam tebal yang menyeramkan. Sikat. Sabit itu membuat serangan mendadak dari belakang Li Wenyan dan memotong lehernya. Li Wenyan segera merasakan bahaya yang kuat di belakangnya, tapi dia tidak bingung. Langkahnya tiba-tiba berubah dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, kecepatan Li Wenyan melonjak lebih dari 2 atau 3 kali lipat. Dalam sekejap, dia membuka jarak, dan sabit kematian jatuh ke udara. Dengan baik. Adegan ini membuat Yan Luo tiba-tiba tertegun, ada apa? Dia tidak menyangka bahwa dia akan lolos dari serangan yang tak terhindarkan itu. Sialan. Kecepatannya sangat cepat, tapi Yan Luo tidak menganggapnya serius. Dia bertarung dengan Li Wenyan berkali-kali. Dia tahu bahwa Li Wenyan itu seperti loah. Dia licin dan punya banyak cara untuk melarikan diri. Dia tidak menyangka untuk membunuh Li Wenyan dengan satu gerakan. Pada saat itu, Yan Luo sekali lagi menyapu ke belakang Li Wenyan, dan sabit kematian, didorong oleh objek kendali indera ilahi, menuai dari jarak jauh dan menusuk tenggorokan dan leher Li Wenyan. Mulut Li Wenyan melengkung tanpa ada yang menyadarinya. Jari-jari kakinya sedikit berada di udara, dan kecepatannya tiba-tiba melonjak lagi, menjauhkan jarak. Sabit kematian, sekali lagi, kosong. Kali ini, Yan Luo tidak bisa, jangan tenang, biarkan dia bersembunyi lagi. Sialan menghindari sekali itu suatu kebetulan, tapi menghindarinya 2 kali sama saja. Tidak peduli betapa bodohnya Yan Luo, dia tahu pasti ada masalah. Metode tubuh dan seni bela diri. Yan Luo segera memikirkan ide ini. Kecepatan Li Wenyan baru saja melonjak dalam sekejap. Cara dia menghindar benar-benar terlihat seperti teknik tubuh dan seni bela diri yang sangat istimewa. Seringkali hanya seni bela diri semacam ini yang dapat mencapai efek membuka serangan musuh secara instan. Pantas saja kamu berani melawanku dengan begitu percaya diri. Apakah itu kartumu? Ada keputusan di hati Yan Luo, tapi menurutnya tidak. Menurutnya, kartu Li Wenyan hanyalah sebuah skill kecil. Yama segera menyesuaikan strategi serangannya, dia membuat gerakan sadar, dan sabit kematian segera terbang keluar. Kali ini, alih-alih melacaknya, dia menggunakannya untuk menyerang dari jarak jauh. Dia berencana menggunakan akal ilahi untuk mengendalikan sesuatu dan membiarkan sabit kematian mengganggu Li Wenyan, sementara dia mengambil kesempatan untuk menyerang secara diam-diam dan membunuhnya. Ini adalah strategi yang unggul. Jika kita melihat strategi ini saja, kemungkinan besar Li Wenyan akan menang. Perasaan ilahi dalam mengendalikan objek adalah trik yang sangat ampuh. Guru surgawi biasa harus bekerja sangat keras untuk mengatasinya. Kemungkinan besar mereka harus menghabiskan 9 ekor lembu dan 2 ekor harimau. Guru roh lain yang mungkin menyerang secara diam-diam kapan saja akan terganggu saat bertarung. Hasil akhirnya adalah dia akan diserang oleh guru roh dan dibunuh. Namun, premis dari semua ini adalah bahwa Li Wenyan masih seorang guru surgawi, tetapi dia bukan lagi seorang guru surgawi, tetapi seorang guru spiritual sejati. Di ranah yang sama, Li Wenyan sebenarnya tidak perlu takut pada Yama. Sial, sial. Li Wenyan memegang pedang ki sejati dan menggunakan gerakan pedangnya untuk memblokir serangan sabit maut. Suara logamnya jernih dan cahaya api ada di mana-mana. Suara mendesing. Orang ini akan menahanku dengan pengendalian pikiran dan memberiku pukulan fatal. Haha, kalau begitu, aku akan membantumu. Saat menyerang, dia memperhatikan Yama tidak jauh dari sana, selalu waspada terhadap serangan diam-diam Yama. Sadar akan niat Yama, ia pun berniat membuat rencana. Sial. Cahaya pedang merajalela, dan tubuh Li Wenyan tiba-tiba memperlihatkan kelemahan. Sekarang, Yama segera mengambil kesempatan itu, bentuk tubuhnya menyerang dengan kilat, seperti kesempatan yang diberikan surga, tentu saja dia tidak akan melewatkannya. Aura tiba-tiba keluar dari telapak tangan, membawa roh jahat yin dan dingin, seperti kabut hitam yang membombardir kelemahan Li Wenyan yang terekspos. Kecepatan kabut hitam sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu sudah di depan Li Wenyan. Saat ini, Li Wenyan merasa pori-porinya akan meledak. Wawasannya yang tajam membuatnya merasa seluruh tubuhnya kedinginan, seperti jatuh ke dalam gua es. Namun, Li Wenyan sama sekali tidak bingung. Ki asli meletus darinya, membentuk perisai ki asli. Yama segera mendesak kabut hitam untuk menutupi Li Wenyan dan menutup kemundurannya. Aku telah ditipu.
Semuanya berkembang sesuai dengan arah yang dia harapkan. Li Wenyan tidak terburu-buru dan menebas sabit kematian. Sial. Tubuh Li Wenyan tiba-tiba mundur. Pada saat ini, kabut hitam segera datang, dan kegelapan tak berujung melahapnya, mengikis setiap pori-pori tubuhnya, seolah ingin merobek dan menghapus tubuhnya. Klik. Saat ini, pelindung gas yang sebenarnya sangat rapuh dan rentan. Retakan muncul dari tutup pelindung, lalu menyebar seperti jaring laba-laba, dan klik, retak dan menghilang menjadi ketiadaan. Kabut hitam sekali lagi melonjak menuju Li Wenyan. Ledakan. Tepat pada saat ini, cahaya cian samar muncul dari tubuhnya, dan aura luar biasa berkumpul di sekelilingnya. Begitu kabut hitam bertemu dengan auranya, kabut itu segera mulai menghilang, seolah-olah tikus itu bertemu dengan kucing dan berlari ke sana kemari. Dengan baik. Begitu wajah Yan Luo berubah, alisnya tidak bisa menahan kerutan, bagaimana ini bisa terjadi? Kabut hitam bukanlah serangan biasa, melainkan sejenis seni bela diri metafisik. Menurutnya, kekuatan Li Wenyan tidak bisa menahan gerakan seperti itu dengan kekuatan guru roh tingkat tinggi, tapi dia tidak menyangka Li Wenyan bisa meredakan serangannya dengan mudah. Apa yang sedang terjadi? Pemandangan yang begitu aneh membuat hati Yan Luo berada dalam ketegangan, bukankah, apakah Li Wenyan menyembunyikan kekuatannya? Mustahil. Yan Luo segera menolak gagasan ini di dalam hatinya. Dia telah bertarung dengan Li Wenyan berkali-kali sehingga dia terlalu paham dengan detail dan kekuatan Li Wenyan. Meskipun Li Wenyan lolos dari tangannya beberapa kali, dan kekuatannya juga sangat aneh, dia tidak pernah menerobos dengan mudah di masa lalu. Apakah sulit untuk meningkatkan kekuatannya dalam periode waktu ini? Begitu ide ini muncul, Yama yakin bahwa kesimpulannya benar, jika tidak, dia tidak dapat menjelaskan mengapa Li Wenyan berhasil melakukan gerakan ini dengan begitu mudah. Pantas saja kamu berani melawanku. Oh, apakah itu kekuatanmu? Yan Luo menyeringai menghina di sudut mulutnya. Dia segera menjauh dan menyerang lawannya secara mengejutkan. Terinspirasi oleh akal ilahi, sabit kematian menyerang lawannya dengan lebih ganas. Dengan baik. Detik berikutnya, Li Wenyan merasakan tekanan sabit maut menimpanya. Sepertinya dia sadar akan keeksentrikannya. Li Wenyan tidak terkejut. Bagaimanapun, Yan Luo adalah seorang guru spiritual, bukan orang bodoh. Itu normal untuk mendeteksi eksentrisitas kekuatannya. Sepertinya dia harus mengambil keputusan cepat. Setidaknya dia harus memberikan pukulan fatal pada Yama sebelum dia benar-benar menyadari bahwa dia adalah seorang guru spiritual. Bab 1067. Suara mendesing. Telapak tangan Luo Cha Yuming. Suara Yan Luo Zhen meraung, dan telapak tangan kanannya tertutup kabut hitam tebal. Cetakan tangan besar berwarna gelap turun dari Jiuk Xiao. Angin menderu-deru, dan kabut hitam seolah melahap segalanya. Ada tanda distorsi pada ruang sekitarnya, dan semuanya akan hancur menjadi debu. Gunung Taisan Li Wenyan yang konyol sangat sunyi. Pedang Ki sejati tiba-tiba hancur dan berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Dia menusuk sidik jari di atas langit. Karakteristik terbesar dari guru surgawi adalah pedang Ki sejati. Jika Anda bisa menggunakannya jurus ini berarti Anda sudah benar-benar menginjakkan kaki di alam guru surgawi. Ada 3 tingkatan pedang Zen Qihua. Pada tahap awal Jindan, pedang Zen Qihua dapat dipadatkan. Di tahap tengah Jindan, pedang Zen Qihua dapat dipadatkan. Dipisahkan selangkah demi selangkah. Pada tahap selanjutnya dari Jindan, pedang Zen Qihua dapat dipisahkan dari dirinya sendiri dan diserang dari jarak jauh untuk mencapai tujuan serangan mendadak. Tentu saja, dibandingkan dengan tingkat master spiritual, ini jelas jauh lebih buruk. Perasaan ilahi dalam mengendalikan sesuatu adalah bahwa ia benar-benar dapat menggunakan pikiran untuk mengendalikan hal-hal eksternal, dan memiliki kekuatan supernatural, yang tidak mungkin dicegah. Kanyi. Boom. Pedang Zen Qihua dan sidik jari hitam bertabrakan di udara, dan udara tiba-tiba menjadi tenang. Saat berikutnya, badai dahsyat meletus dari pusat tabrakan, gelombang udara bergulung-gulung menderu dan mengamuk, menyapu segala sesuatu. Bang-bang. Di bawah tebing, sungai mengalir deras, dan gelombang udara menghantam aliran sungai, menyebabkan gelombang besar setinggi beberapa kaki. Klik, klik. Pohon-pohon kuat yang telah tumbuh selama beberapa dekade langsung tertiup angin kencang, dan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya musnah menjadi abu karena pengaruh energi. Pertempuran Lingxi sungguh mengerikan. Saya tidak tahu berapa kali lebih kuat dari pertarungan Tianxi biasa. Dampak yang disebabkan oleh serangan sederhana ini saja jauh melampaui pertarungan Tianxi. Ketika aura angin menyebar,
Li Wenyan masih menatap Yan Luo, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus menunjukkan beberapa keterampilan nyata. Hanya dengan serangan ini, kamu tidak dapat menyakitiku. Mata Yan Luo sedikit terpaku, dan matanya yang tajam sepertinya ingin melihat menembus lawannya. Sepertinya kekuatanmu juga telah membuat terobosan dalam periode waktu ini. Beraninya aku menantangmu tanpa rasa percaya diri. Li Wenyan dengan bebas mengakuinya, tapi permainan bagus masih ada di masa depan. Meskipun kekuatanmu membuatku sangat tidak terduga, itu tidak cukup membuatmu lancang di hadapanku. Suara Yama dingin, sabit kematian ada di tangannya, dan seluruh tubuhnya memancarkan udara hitam yang kuat, seolah-olah dewa kematian datang dari neraka, yaitu penangkap jiwa. Itu tergantung apakah kamu bisa melakukannya. Li Wenyan tidak tahu sudah berapa kali dia mendengar omong kosong seperti itu. Pedang Qi yang asli mengembun lagi, dan momentumnya seperti pelangi. Yan Luo menatapnya dengan cermat. Tadi, dia berniat menyeret lawannya dengan sabit maut, lalu menyerang secara diam-diam. Strategi yang menurutnya aman tidak membuahkan hasil apapun. Dia harus menghentikan strategi pertempuran ini. Memikirkan hal ini, sabit kematian terbang dari tangannya dan melayang di atas kepalanya. Dia menangis dengan marah, telapak tangan hantu. Itu masih jauh dari cukup untuk membunuhku. Li Wenyan mengangkat tangannya, dan amarahnya meledak. Pada saat tubuh Yan Luo mendekat, jantungnya bergerak. Aliran samar keluar dari tubuh Li Wenyan dengan jejak yang tidak dapat diperhatikan oleh siapapun. Bang! Udara menjadi sunyi dalam sekejap. Detik berikutnya, dari tengah kedua telapak tangan, badai dahsyat tiba-tiba terbentuk dan menyebar ke sekeliling. Huhu! Badai mengamuk, seolah melibatkan segalanya. Sekarang. Pada saat itu, perasaan ilahi Li Wenyan mendesak Streamer tersebut. Tampaknya titik cahaya transparan itu berputar dan membubung di udara. Kemudian mereka langsung menuju ke arah sinar, menghadap punggung Yan Luo di udara, berlari lurus ke bawah. Pada saat ini, pori-pori seluruh tubuh Yan Luo akan meledak, dan bahaya yang akan datang membuat bulu kuduknya berdiri. Intuisi mengingatkannya bahwa dia harus menjauh sekarang, atau dia akan mati. Sial, tapi begitu dia mencoba menghindar, dia menyadari bahwa semuanya sudah terlambat. Li Wenyan sepertinya sudah menduganya dan menghalangi mundurnya. Wah! Di tubuh Yama. Bang! Terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan pita itu meledak di tubuh Yan Luo. Pada saat yang sama, aura meledak dan menyebar ke seluruh tubuhnya, langsung menelannya. Puff! Tenggorokannya dipenuhi dengan rasa manis. Yama terbang ke depan dan melemparkan dirinya setinggi lebih dari 10 meter. Di lembah tebing, hening sejenak. Semua orang yang menyaksikan pertempuran di kejauhan terbelalak dan ketakutan. Diakon, apakah kamu terluka? Hebat. Tuannya memukul Yama, terluka parah. Tentu saja, anak buah Yan Luo lah yang merasa ngeri, sementara Li San dan yang lainnya sangat gembira. Hanya butuh beberapa menit bagi Yan Luo untuk bertarung, tetapi Li Wenyan tidak terluka. Kamu, bagaimana mungkin? Yan Luo jatuh ke tanah, matanya tertuju pada Li Wenyan. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia tertangkap sembarangan. Dialah yang terluka lebih dulu. Aura ganas merajalela di tubuhnya, menghancurkan otot dan pembuluh darahnya, membuatnya merasakan sakit. Dia segera mengaktifkan auranya, mengusir aura kompleks yang menyerang tubuhnya. Namun detik berikutnya, tindakan Li Wenyan membuatnya geram. Wah! Pita di udara melintas ke arah Li Wenyan. Saat dia menyalinnya, kuas perunggu gelap jatuh ke tangannya. Pena yang hanya memiliki sedikit ujung rambut jarang dan ukiran garis rumit pada tiang pena tersebut terlihat sangat misterius dan penuh dengan perubahan dan suasana yang luas. Sekilas terlihat bahwa pena ini tidak biasa. Tapi Yan Luo ingin berkata, kamu. Apakah kamu seorang guru spiritual? Li Wenyan memutar pena hakim dengan ringan dengan jari-jarinya, dan senyuman, bukan senyuman, muncul di sudut mulutnya. Bajingan. Yan Luo sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia bangkit dari tanah, dan alisnya langsung terbelah. Seluruh wajahnya terbentang seperti jaring laba-laba Buddha, dan matanya galak. Kamu telah menembus guru roh, sialan. Bagaimana kamu bisa menembus guru roh? Sebagai seorang guru spiritual, Yama tahu betapa sulitnya menjadi seorang guru spiritual. Dia telah berada di ranah guru spiritual selama 20 tahun. Dia melangkah ke tahap awal Yuanying, sulit baginya untuk meningkatkan setiap level. Tentu saja, kekuatan paranormal juga sepadan dengan kesulitannya. Bagi guru surgawi,
selama auranya mencapai lebih dari 70%, dia bisa menjadi guru surgawi tingkat tinggi, yang merupakan tahap selanjutnya dari ramuan emas. Selama Anda dapat mengubah sisa 30% Ki menjadi aura, Anda dapat menembus guru roh. Tetapi bahkan dengan 30% ini, sebagian besar para guru surgawi tidak dapat mengambil langkah tegas itu, karena itu, kekuatan guru roh jauh melampaui kekuatan guru surgawi. Bab 1068. Namun, selalu ada beberapa pengecualian di dunia. Ketika Li Wenyan adalah seorang guru alami, kekuatannya dapat menyaingi seorang guru spiritual. Sekarang dia telah menjadi seorang guru spiritual, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada guru spiritual biasa. Sebagai lawan Li Wenyan dalam 20 tahun terakhir, yang tidak bisa menerima terobosan Li Wenyan adalah Yan Luo. Belum lagi dia bangga dengan ranah represi, tiba-tiba menjadi bahan lelucon, dia bekerja keras untuk mencapai ranah tersebut, lawan justru mencapainya. Yang paling penting adalah ketika Li Wenyan masih menjadi guru surgawi, kekuatannya dapat bersaing dengan miliknya. Sekarang Li Wenyan telah mencapai guru spiritual, meskipun dia bukan lagi lawan, meskipun dia telah menjadi guru spiritual di Gaojing. Yama ketakutan sekaligus marah. Dia tidak hanya marah, tapi juga panik. Jika Li Wenyan masih menjadi penguasa surga, dia benar-benar santai, tenang dan bertekad bahwa Li Wenyan tidak akan pernah menjadi lawannya, dan dia tidak akan menganggap serius Li Wenyan sama sekali. Tapi sekarang tidak sama. Li Wenyan telah menjadi seorang guru spiritual, dan kekuatannya bahkan mungkin melebihi dirinya sendiri. Dia mulai panik karena Li Wenyan akan mengalahkan dirinya sendiri. Kalah dari lawan yang sudah bertarung selama 20 tahun dan kekuatannya tidak sebaik miliknya adalah hal yang tidak bisa diterima oleh siapapun. Jika saya tidak memiliki kepercayaan diri, bagaimana saya bisa menantang Anda? Yan Luo, Anda terlalu meremehkan musuh, dan Anda terlalu merasa benar sendiri. Li Wenyan mencibir di wajahnya. Dia sangat puas dengan reaksi Yan Luo saat ini. Melihat lawan lamanya panik, dia merasa seperti sedang marah. Sial. Yan Luo mengepalkan tinjunya dan wajahnya garang. Dia menatap mata Li Wenyan, dan dia hanya ingin mencabik-cabik orang. Haha, jangan menatapku dengan mata seperti ini. Bahkan jika kamu melihatku seperti ini, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak akan menjadi lawanku. Li Wenyan mencibir dan memandang Yan Luo dengan jijik. Ketika dia menjadi guru surgawi, dia bisa bersaing dengan Yama. Sekarang dia adalah seorang guru spiritual, bertarung dengan Yama. Hanya Yama yang kalah. Kecuali Yan Luo menyembunyikan kartu buruknya, atau kekuatannya tiba-tiba melonjak dalam pertempuran, itu jelas tidak mungkin. Yan Luo hampir marah. Dia menahan amarahnya dan saling melotot. Dengan sabit maut di tangannya, dia berkata, bahkan jika kamu adalah seorang guru spiritual sekarang, kamu masih tidak layak menjadi lawanku. Ya. Baiklah, aku akan melihat apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan itu dan masih bisa mengalahkanku. Li Wenyan memegang pena juri, momentumnya seperti pelangi, serahkan, aku tahu kekuatanmu lebih kuat dari sebelumnya, tetapi jika kamu tidak jangan tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya, yang mati hari ini adalah kamu. Li Wenyan memimpin. Saat ini, dia tidak memiliki reservasi apapun. Tubuhnya melintas dan terbang di udara. Pada saat yang sama, dia menyadari banyak hal dan pena hakim seperti pita di sekelilingnya. Ada di mana-mana. Tubuh Li Wenyan terlihat seperti hantu. Dia mulai mengelilingi Yama, seolah-olah dia sedang menenun jaring untuk mengikatnya. Nilailah pena dengan idenya, suatu gerakan dalam satu bentuk serangan, kecepatan. Tidak. Yan Luo terkejut. Begitu dia ingin bertahan, dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa serangan baliknya langsung dibalas oleh lapisan jaring yang terjalin. Serangannya sepertinya mengenai lapisan kapas, sangat tidak berdaya. Pena juri terbang itu seperti jarum yang menganyam kisi-kisi ini, menghubungkan garis-garis. Semakin banyak jaringan yang terkunci, semakin mati. Meniru belenggu Buddha di tenggorokan Yama, langkah Yama terikat. Sial, apa maksudnya ini? Yan Luo cemas dan marah. Li Wenyan belum pernah menggunakan cara seperti itu saat bertarung dengan Li Wenyan sebelumnya. Jurus ini jelas merupakan sarana kemampuan Li Wenyan untuk menggunakan kesadaran ilahi untuk mengendalikan berbagai hal setelah ia mencapai alam guru spiritual. Dan ini berarti, biarkan Yan Luo masuk penjara. Menghadapi trik yang tidak diketahui ini, Yama tidak mampu bertahan, dan segera ia dikalahkan. Sialan. Kalau terus seperti ini. Panik, Yama langsung mendesak sabit maut, nekat menyerang pena hakim. Ibarat pena hakim, sabit mautnya juga merupakan senjata tajam yang tentu saja menjadi milik lawan. Yah,
Apakah kamu akan berhasil? Ketika mulut Li Wenyan menoleh, gerakan lawannya jelas sesuai dengan ekspektasinya. Pena hakim tiba-tiba berhenti di udara. Detik berikutnya, semburan cahaya nila meledak di pena hakim, dan kemudian menembus sabit maut. Sial! Hanya ada suara logam yang jelas, dan sabit kematian bergetar seperti jeritan dan terbang keluar. Patah. Sabit kematian jatuh ke tanah, dan cahayanya redup serta rusak parah. Bagaimana ini mungkin? Yama berkata, wah. Li Wenyan dengan mantap mengambil pena hakim, dan olok-olok di sudut mulutnya perlahan membesar. Sama seperti pembagian pedang ki sejati dari guru surgawi, kendali atas segala sesuatu oleh kesadaran ilahi secara alami dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda. Semakin tinggi keakuratan kendali master atas indera ketuhanan, semakin besar kekuatan kendali indera ketuhanan atas objeknya, dan semakin besar kekuatan senjata ilahi. Rasa kendali ilahi yang dangkal adalah mengendalikan senjata dan menerbangkannya sesuka hati. Kebanyakan orang yang baru saja menerobos alam roh guru adalah seperti ini. Namun, Li Wenyan tidak pernah menjadi guru spiritual biasa. Sejak dia menerobos guru surgawi, efektivitas tempur setiap alam telah jauh melebihi alam yang sama, dan hal yang sama terjadi setelah dia menerobos guru spiritual. Dan sejak dia menerobos guru jiwa, dia telah mempelajari cara meningkatkan akurasi dan kekuatan pengetahuan ilahi serta mengendalikan objek setiap hari. Tujuannya adalah untuk membunuh Yama hari ini. Kamu. Yan Luo sangat marah. Dia mengambil sabit itu dari tanah. Saat ini, ia menemukan sabitnya rusak parah, bahkan ada retakan pada sabitnya. Brengsek. Dari titik ke titik, pena hakim menyatukan semua kekuatan dalam satu titik, menyebabkan kerusakan fatal pada sabit maut, membuat sabit maut kehilangan kekuatannya secara langsung. Tanpa bantuan sabit ini, berapa banyak kekuatan bertarung yang bisa kamu mainkan sekarang? Li Wenyan mencibir. Ada banyak cara bagi guru jiwa, tetapi kesadaran ilahi adalah cara yang paling ampuh. Lagi pula, dia bisa melakukan serangan jarak jauh, dan dia juga bisa mengubah arah dan lintasan serangan sesuka hati, tidak peduli itu serangan diam-diam, pembunuhan, serangan jarak jauh, del. Tentu saja, semakin kuat senjatanya, adalah semakin kuat kekuatannya. Keduanya saling melengkapi. Sekarang Yama telah kehilangan sabit maut, efektivitas tempurnya akan sangat berkurang. Apa yang dia lawan dengan Li Wenyan? Wajah Yan Luo Senhan menunjukkan kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menarik napas dalam-dalam, menyilangkan tangan, dan menggerakkan jari-jarinya, seolah sedang mengendarai sesuatu. Detik berikutnya, napasnya tiba-tiba mulai meroket. Dinasti. Nafasnya terus naik. Ketika dia mencapai batas akhir dinasti Yuan, masih belum ada tanda-tanda berhenti. Dia masih terus naik. Yah. Tirai ini jatuh di mata Li Wenyan, yang membuatnya mengerutkan keningnya, kok nafasnya tiba-tiba melambung tinggi. Dia menyembunyikan kekuatannya. Tidak, dia tidak bisa menyembunyikan kekuatannya. Apakah itu? Bab 1069. Begitu wajah Li Wenyan berubah, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengerutkan kening dan menatap Yan Luo. Ketika Anda melihat nafas Yan Luo mengalir deras lagi, melewati belenggu masa bayi Yuan, dan membuat kemajuan besar, mencapai tingkat luar biasa dari tahap awal kemunculan. Masa keluar tubuh. Ini adalah alam yang lebih kuat di atas Yuan Ying. Saat ini, Yama telah mencapai masa kemunculannya. Mata Li Wenyan agak dingin. Itu benar-benar metode rahasia. Aku tidak menyangka orang ini juga punya metode rahasia. Dia mengira hanya Gai Zhouyu yang punya metode rahasia seperti itu. Jericho Li pernah mengatakan kepadanya bahwa Gai Zhouyu juga menggunakan metode rahasia seni bela diri khusus dalam pertempuran menara langit dan bumi, yang untuk sementara dapat meningkatkan kekuatannya, tetapi itu akan sangat membantu. Metode rahasia semacam ini sama sekali tidak umum. Itu milik seni bela diri khusus dalam mengambil trik. Jiuk Xuanmen sangat kaya, bahkan memiliki metode rahasia ini. Dengan bantuan metode rahasia, kekuatan Yan Luo telah meningkat pesat dan menjadi sangat kuat. Namun, Li Wenyan tidak panik sama sekali. Meskipun dia telah meningkatkan wilayahnya melalui seni bela diri rahasia, esensinya tidak akan berubah. Kekuatan auranya masih sama seperti sebelumnya. Dia hanya memperoleh kemampuan khusus pada periode kemunculannya melalui cara ini. Takut tidak cukup. Jericho Li juga menyebutkan kepadanya kerugian dari seni bela diri rahasia ini. Meskipun metode rahasia untuk sementara dapat meningkatkan ranah prajurit, kekuatan prajurit itu sendiri bukanlah satu-satunya. Hal yang paling mendasar adalah kekuatan ki dan aura sejati sang pejuang.
Metode rahasia hanya meningkatkan alam, dan tidak meningkatkan ki dan aura dalam tubuh prajurit. Oleh karena itu, ranah yang dipromosikan tidak berarti bahwa prajurit tersebut benar-benar memiliki kekuatan dari ranah yang ditingkatkan. Tentu saja, setelah meningkatkan ranah, Anda dapat menggunakan beberapa kemampuan khusus ranah untuk sementara, sehingga sangat membantu untuk meningkatkan kekuatan. Misalnya, dalam pertempuran Menara Langit dan Bumi, Gai Jiuyu dipromosikan ke alam Lingxi melalui keterampilan membakar darah. Awalnya, dia tidak bisa menggunakan akal ilahi untuk mengendalikan sesuatu untuk melemparkan 9 pedang menjadi satu, tapi dia bisa menggunakannya setelah alamnya ditingkatkan. Ini masih sangat jelas terlihat dari efektivitas tempurnya. Hanya saja Gai Jiuyu kurang beruntung bisa bertemu Jericho Lee. Kalau tidak, jika dia bertemu prajurit lain, lawannya akan mudah dibunuh. Ho! Yan Luo menarik napas dalam-dalam. Wajah putihnya yang awalnya menyedihkan sekarang berubah menjadi warna merah yang aneh setelah menggunakan metode rahasia, dan pupil matanya menjadi merah. Tubuhnya dipenuhi dengan nafas yang bergejolak dan keras, yang membuat jantung berdebar-debar. Ini layak untuk keterampilan ilahi sang master. Ini benar-benar kuat. Ada sedikit kegilaan dan fanatisme di mata Yan Luo. Kekuatan kuat yang dibawa oleh keterampilan transformasi iblis darah membuatnya merasa penuh dengan kekuatan yang kuat, dan dia memiliki kepercayaan diri yang tak terbatas dalam sekejap. Li Wenyan, kamu selalu melarikan diri lagi dan lagi. Kamu tidak dapat melarikan diri lagi kali ini. Suara Yama dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Li Wenyan meremehkan, benarkah? Gunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan untuk sementara. Apakah itu kartumu? Yan Luo Jie menyeringai muram, saya menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan tidak hanya alam. Itu berarti saya dapat menggunakan avatar hantu periode di luar tubuh, juga disebut guru jiwa, yang berarti jiwa di luar tubuh. Dalam periode inti emas, dia adalah penguasa surga, yang berkomunikasi dengan langit dan bumi. Ketika aura langit dan bumi memasuki tubuh, mengubah tubuh, dan memadatkan ramuan emas dalam hidupnya sendiri, dia adalah penguasa surga. Ramuan emas dipecah dan diubah menjadi Yuanying. Qi yang sebenarnya diubah sepenuhnya menjadi Lingqi, dan posisi Lingxi tercapai. Jiwa seorang guru spiritual bukanlah kesadaran ilahi, tetapi Yuanying dalam dantian. Yuanying adalah versi miniatur dirinya, yang dapat dikatakan sebagai kehidupan kedua dari seorang guru spiritual. Yuanying tidak pernah mati, Lingxi tidak pernah mati. Jika Anda ingin memusnahkan seorang guru roh sepenuhnya, Anda harus membunuh Yuanyingnya sepenuhnya, lalu Anda dapat memotong akarnya. Jika tidak, Yuanying akan melarikan diri dan terlahir kembali. Dan di luar periode lubang, apakah bayi Yuan sudah keluar dari lubang? Bayi Yuan di alam guru spiritual tidak dapat meninggalkan tubuh fisiknya dengan mudah. Begitu dia kehilangan perlindungan tubuh fisiknya, dia akan ditolak oleh kekuatan langit dan bumi, dan bahkan mati. Meskipun Yuanying adalah kehidupan kedua dari seorang guru spiritual, dia seperti bayi. Kemampuan perlindungan dirinya sangat lemah. Ia akan menjadi sangat lemah bila terpisah dari tubuh fisiknya. Bahkan seorang pejuang yang berada jauh di bawah guru spiritual dapat dengan mudah memusnahkannya. Sebagian besar kasus di mana bayi Yuan meninggalkan tubuh disebabkan oleh pukulan dahsyat pada tubuh dan harus melarikan diri dari tubuh untuk melindungi hidupnya. Yuanying, yang terpisah dari tubuhnya, harus menemukan tubuh yang dapat diambil secepatnya, jika tidak, dia akan dimusnahkan oleh kekuatan langit dan bumi. Dalam keadaan apa Yuanying akan menyingkirkan tubuhnya dan tidak ditolak oleh kuasa langit dan bumi. Artinya, di akhir kehidupan Yuanying, biarkan Yuanying keluar dari tubuhnya dan bersentuhan dengan kekuatan langit dan bumi. Selama dia bisa menahan gerusan kekuatan langit dan bumi, setelah memurnikan lagi dan lagi, Yuanying menjadi sangat kuat dari kondisi lemah sehingga dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, dan dapat meninggalkan tubuhnya sesuka hati. Kemudian Anda bisa menginjakkan kaki di alam baru, Yuanying keluar dari tubuh, Master Jiwa. Ciri terpenting dari Master Jiwa adalah dia dapat menggunakan keterampilan unik Yuanying setelah dia keluar dari tubuh untuk memisahkan dirinya dari hantu. Yuanying menciptakan ilusi, bekerja sama dengan Master Jiwa, dan menciptakan ilusi yang salah dan palsu. Sulit untuk diidentifikasi. Itu membuat musuh diselimuti ilusi yang tak ada habisnya dan memberikan pukulan fatal pada musuh. Tentu saja, karakteristik dari Master Jiwa jauh lebih dari ini, tetapi pemisahan hantu adalah yang paling jelas, seperti pedang ki sejati dari guru surgawi dan perasaan ilahi dari guru roh. Wajah Li Wenyan sedikit berubah, dan dia hanya mengkhawatirkan hal itu. Dia tidak khawatir tentang promosi Yan Luo, tapi dia sedikit takut dengan divisi hantu.
Lagi pula, begitu Yama menggunakan pemisahan hantu, itu berarti Li Wenyan memiliki satu atau bahkan beberapa lawan. Jika dia tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah, perhatiannya harus dialihkan untuk menghadapi banyak lawan. Jika dia tidak dapat membedakannya tepat waktu, dia akan menghadapi serangan diam-diam, terluka parah, dan bahkan mati. Meskipun kamu menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan alam, esensinya tidak akan berubah, dan auramu tidak meningkat. Aku tidak percaya. Berapa kali kamu dapat meningkatkan kekuatanmu hanya dengan hantu? Li Wenyan tenang dan keren. Ya, coba saja. Yan Luo meminumnya sedikit, dan saat berikutnya seberkas cahaya muncul di tubuhnya, itu adalah bayi Yuan yang keluar dari tubuhnya. Dengan bantuan metode rahasia, dia dapat memaksa Yuan Ying meninggalkan tubuhnya ketika dia mencapai tahap keberadaan. Keluar dari tubuh. Tentu saja, melakukan hal itu tidak berarti Yuan Ying-nya benar-benar kuat. Jika guru jiwa ingin menerobos guru jiwa, dia harus meninggalkan tubuh Yuan Ying sedikit, dan terus-menerus menerima baptisan kekuatan langit dan bumi, sehingga dia dapat tumbuh dewasa lagi dan lagi. Sekarang Yan Luo hanya bisa mengeluarkan Yuan Ying dari tubuhnya untuk sementara waktu. Yuan Ying-nya tidak sekuat sebelumnya. Akibatnya, harus ada batasan waktu kelahirannya. Sama seperti metode rahasia yang dia gunakan, ada juga batasan waktunya. Tentu saja, meski begitu, ketika Yan Luo Yuan Ying keluar dari tubuhnya, dia langsung berubah menjadi dua tubuh yang terpisah. Seperti dua kacang polong atas namanya sendiri. Dia tidak bisa mengatakan kebenaran dari kebenaran. Kali ini, musuh berubah dari satu menjadi tiga. Bab 1070. Mata Li Wenyan seperti dua kacang polong. Dia menatap tiga nafas, penampilan dan kekuatan Yan Luo. Wajahnya bermartabat. Itu benar-benar bayangan. Sangat sulit membedakan yang benar dan yang salah. Ini pertama kalinya dia menghadapi cara seperti itu, dan dia tidak memiliki pengalaman bertempur atau pengalaman diskriminasi, jadi dia tidak bisa melihat mana yang Yama Benzun dan mana yang pemisahan. Lisan dan orang lain yang menonton secara rahasia juga panik. Ini, bagaimana Yama tiba-tiba menjadi tiga? Apa yang terjadi? Semua orang saling memandang dengan ngeri. Satu demi satu, anak buah Yan Luo sangat gembira. Metode diakon sungguh luar biasa, di luar imajinasi kita. Hahaha. Yan Luo tertawa terbahak-bahak, apakah kamu takut? Sekarang 3 lawan 1, apakah kamu masih memiliki kepercayaan diri untuk memenangkanku? Nafasnya, memaksakan ketenangannya, dan seketika pena hakimnya pun terbang keluar. Suara mendesing. Pena hakim melintas seperti pita di udara dan menusuk salah satu, Yama. Keterampilan kecil mengukir serangga. Yan Luo segera mengangkat tangannya, dan aura kuat keluar dari telapak tangannya, membombardir hakim. Bang! Hanya terdengar ledakan suara, ombak yang mengamuk, hakim pena ding terbang menjauh. Tidak. Li Wenyan berkata, sialan. Bisakah kamu benar-benar menggunakan kekuatan yang sama denganmu? Begitu hatinya tenggelam, pada saat pena hakim bertabrakan dengan Yama, dia merasa bahwa pena hakim menghadapi kekuatan yang sangat kuat, yang sepertinya adalah kekuatan yang sangat kuat. Sama seperti Yama. Hal ini membuatnya bingung dan terkejut. Memang benar pemisahan hantu dari Master Jiwa sangat kuat, tapi itu bukanlah pemisahan sebenarnya dalam periode gangguan. Itu hanya beberapa ilusi. Pada prinsipnya, hantu pemisahan seharusnya hanya memiliki setengah atau bahkan sebagian kecil dari kekuatan yang asli. Tapi sekarang, Li Wenyan merasa bahwa Yama yang asli tidak kalah kuatnya dengan Yama yang asli. Apakah itu Yamamoto? Li Wenyan sangat terkejut, tapi hanya memikirkan hal ini, dia memveto, tidak. Seharusnya tidak sesederhana itu. Jika itu adalah master aslinya sekarang, maka kita harus langsung menghancurkan pena juri. Meskipun dia tidak bisa melakukannya dengan kekuatannya, laporan demi laporan. Aku menghancurkan sabit kematiannya. Tidak masuk akal kalau dia melepaskan pena hakimku. Pikiran itu terlintas di benaknya, tapi untuk beberapa saat dia tidak bisa memahami keanehan dan misterinya. Lagi pula, dia tidak memiliki pengalaman bertarung dengan divisi jiwa. Dia hanya bisa menilai berdasarkan pengalaman masa lalunya. Tampaknya itu adalah divisinya sekarang, tetapi mengapa ia memiliki kekuatan yang begitu kuat? Apakah ini kekuatan dari hantu? Pikiran lain terlintas di benak Li Wenyan. Tidak masalah, Anda hanya dapat menguji beberapa kali untuk mengetahui kelemahan bagian hantu. Setiap gerakan memiliki kelemahannya, bahkan bagian hantu pun tidak terkecuali. Selama dia dapat menemukan kekurangan dari gerakan Yama, dia memiliki harapan untuk mengalahkan Yama. Memikirkan hal ini,
Li Wenyan menyilangkan tangannya, dan 10 jarinya terbang, membentuk sebuah tanda. Tanda emas gelap yang samar itu mengembun. 10 jarinya terbang di udara, menghadap ke kehampaan. Banyak tanda segera menyebar, membentuk jimat Tao yang besar, yang menyelimuti ruang di sekitarnya Yama. Fu sangat besar, diameternya lebih dari 10 meter, dan Yama tidak memiliki kesempatan untuk mengelak sama sekali. Apa ini? Yama memandang jimat itu dengan tidak percaya. Li Wenyan mengangkat cibiran dari sudut mulutnya, cara menemukan kekuranganmu. Warisannya berasal dari Xia Houji, seorang penganut Tao. Sistem bela diri yang ia praktikkan merupakan gabungan antara Maoshan dan Taoisme, yang juga diciptakan oleh Xia Houji sendiri. Jimat Tao yang dia gunakan tadi adalah sejenis seni Tao. Dengan memobilisasi aura cuaca dan posisi yin dan yang, dia dapat menciptakan lingkungan pertempuran yang menguntungkan baginya untuk melihat kelemahan halus musuh untuk pertama kalinya. Misalnya, ketika musuh melancarkan serangan, Daofu dapat merasakan berbagai perubahan nafas dan gerakan kecil apapun, dan mengembalikannya ke Li Wenyan. Tentu saja kondisi penggunaan jimat Tao ini sangat keras. Itu hanya dapat digunakan setelah mencapai guru roh. Mainkan iblis. Salah satunya bersikap dingin dan menghina. Kemudian dia memimpin, dan telapak tangan Luo Cha Yuming tiba-tiba menyerang dan menyerang lawannya. Li Wenyan tidak terburu-buru. Penguasa akal ilahi menghadapkannya dengan penanya. Pada saat yang sama, dia menggunakan gerakannya sendiri untuk membubarkannya dan mengamati perubahan di Daofu. Nafas pergerakannya tidak berubah, sangat stabil, lintasannya benar, sepertinya tidak seperti aslinya. Selama kamu bertarung, nafas prajurit manapun akan sedikit berubah. Misalnya saat Anda bermain silat, nafas akan sedikit lebih kuat dari biasanya. Dan, Yama, yang bertarung dengan Li Wenyan ini memiliki nafas yang sama. Itu tidak berubah sama sekali. Ini seperti boneka. Wah! Hakim pena sekilas, di tengah bingkai rotasi udara, lalu garis lurus-lurus ke bawah, membombardir tubuh Yama. Yan Luo bergegas maju dan langsung terbang. Dia bangkit dari tanah seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan menatap dingin pena hakim di udara. Benda menjengkelkan ini benar-benar perlu dihancurkan. Hah? Tubuh yang terpisah, dari mana datangnya begitu banyak omong kosong? Lihatlah gerakannya. Pupil Li Wenyan seterang obor, jari-jarinya beterbangan, dan sidik jari emas gelapnya yang besar dengan cepat mengembun di tangannya. Lalu dia menghancurkan Yama dan pergi. Yi. Sidik jari emas bergerak dengan cepat di udara, energi mengerikan menyapu ruang, dan nafas yang membara akan memutar dan merobek ruang. Boom. Karena lengah, sidik jari membombardir tubuh Yama yang baru saja berdiri. Dengan gemuruh langit dan bumi, energi sidik jari emas meledak dalam sekejap, menyebabkan pusaran air yang mengerikan. Angin kencang dan ombak yang menderu menelan neraka. Klik. Ah. Titik petik 2. Dengan jeritan melengking, Yama, di tengah badai itu musnah dan terkoyak menjadi ketiadaan. Puff. Dan dia 1 jam, tidak jauh dari situ dan hakim pena terjerat, Yama, badan kaku, langsung muntah darah. Li Wenyan mendengus. Dengan cibiran di bibirnya, dia mengambil kembali tangannya dan menatap Yan Luo yang muntah darah. Benar saja, itu hanya tubuh yang terpisah. Yan Luo, yang muntah darah, sangat marah. Kamu, bagaimana kamu bisa menyadarinya? Haha, selama prajurit itu bergerak, nafasnya akan berfluktuasi. Pada saat dia bergerak, nafasnya tidak berfluktuasi. Bagaimana mungkin dia tidak dipisahkan? Terlebih lagi, apa yang menurut saya benar? Begitu perpisahan itu hancur, aku juga akan terluka. Orang yang tidak memuntahkan darah di dekatnya tidak dapat membuatku bingung lagi.